Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Saleh, NIM 2005-13-4941 dari kelas PKO 2A. Mata pelajarannya adalah Budaya Melayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian Melayu. Kesenian Melayu. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berbudayaan. Kesenian Melayu menjadi bahagian yang integral dan institusi adat. Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau yang membentang dari Sabah sampai Merauke. Karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia menyebabkan kebudayaan dan kesenian tiap daerah berbeda pula. Riau adalah salah satu provinsi daerah yang berada di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan dan menjelaskan beberapa kebudayaan yang ada di daerah ini. Riau memiliki kebudayaan dan kesenian yang khas dari daerahnya sendiri. Kebudayaan yang ada di Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu. Adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan berasal dari daerah ini. Kesenian dan kebudayaan Riau. Berikut beberapa kebudayaan dan kesenian yang ada di Riau. Rumah adat. Riau memiliki beberapa jenis rumah adat karena identik yang dimiliki oleh daerah ini yaitu Melayu, seperti rumah adat Salah Sujatu Kembar, rumah Melayu atap limas, rumah Melayu lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontu. Bentuk rumah tradisional daerah Riau pada umumnya adalah rumah panggung yang terdiri di atas tiang dengan bangunan persegi panjang. Bentuk rumah adat Selasa Jatuh Kembar. Rumah adat Selasa Jatuh Kembar berbentuk panggung dan biasanya berjumlah genap serta memiliki tinggi sekitar 1 hingga 2,5 meter. Di mana dengan 4 persegi panjang dan terbuat dari kayu. Dikutip dari buku Mengenal Rancang Bangunan Rumah Adat Indonesia 2017 karya Faris Al-Faisal. Rumah adat Riau dinamakan Selasa Jatuh Kembar karena memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah atau turun dibandingkan dengan ruang tengah. Secara keseluruhan, rumah adat Riau ini dibuat dari bahan alam, di mana atapnya terbuat dari daun rumbiat yang diikat menggunakan rotan pada tulang atap. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik semacam kayu merati, kayu puna, dan kayu menang. Bentuk rumah adat Limas Pontong. Kepulauan Riau yang memiliki banyak pulau-pulau tertentu saja memiliki banyak budaya yang beragam di setiap pulaunya. Rumah adat pun hampir sama, ada beberapa rumah adat yang ada di Kepulauan Riau. Salah satu rumah adat yang ada di Kepulauan Riau adalah Rumah Limas Potong. Rumah Limas Potong adalah rumah adat yang berbentuk rumah panggung, sama seperti umumnya rumah panggung yang ada di Sumatera. Rumah Limas Potong tingginya sekitar 1,5 meter dan terbuat dari papan atau kayu. Untuk ukuran besar kecilnya, rumah maka akan ditentukan oleh kemampuan pemiliknya. Semakin kaya seorang, semakin besar rumah dan ragam hiasnya. Bentuk rumah adat lipat kajang. Nama rumah adat ini diambil dari bentuk atap rumah yang menyerupai perahu dengan ujung atas bangunan melengkung ke atas. Bentuk bumbung curam yang disebut dengan lipat kajang ini dapat memudahkan air hujan untuk turun dari atap rumah. Namun sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya konsep bangunan arsitektur modern, rumah adat ini sudah semakin sulit ditemukan dan bahkan sudah tidak ada lagi oleh masyarakat Riau. Rumah adat atap lonting.
Rumah adat yang bernama rumah Melayu atap lontik ini biasa juga disebut rumah lancang atau pencalang, yang digunakan sebagai tempat tinggal suku bangsa Melayu di Lima Koto. Rumah ini disebut lancang atau pelancang karena bentuk hiasan kaki dindingnya yang mirip seperti perahu atau pencalang. Biasanya rumah ini didirikan di pinggir sungai, sehingga untuk bangunannya berupa rumah panggung agar bisa terhindar dari banjir atau binatang buas. Salah satu keunikan dari rumah ini adalah jumlah anak tangga yang selalu ganjil, seperti 5, 7, dan seterusnya. Balai Selasu Jatuh Kembar. Makna dari nama rumah adat ini adalah dua selasar. Jenis rumah adat yang satu ini biasanya tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan berfungsi untuk kegiatan masyarakatan seperti tempat untuk musyawarah atau rapat secara adat oleh masyarakat Riau. Maka dari itu, bangunan ini memiliki berbagai macam nama sesuai dengan fungsinya, antara lain Balai Rung Sari, Balai Penobatan, Balai Kerapatan, dan sebagainya. Sama seperti namanya, ciri khas dari balai ini adalah selaras atau selasar yang mengelilingi seluruh bangunan. Posisi lantainya pun lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Bangunan ini juga dihiasi dengan berbagai ukuran dan corak yang bermotif hewan dan tumbuhan. Rumah Singgah Sultan Siak. Rumah adat ini merupakan salah satu tempat persinggahan dari Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim II. Rumah ini didominasi dengan perpaduan warna krim, kuning keemasan, dan biru yang masih dipertahankan sesuai dengan bentuk aslinya. Hampir sama dengan rumah lainnya, rumah ini terbuat dari material kayu dan model rumah panggung khas Riau. Unik dan kental akan unsur tradisional kan? Sama seperti rumah adat lainnya di Indonesia, rumah adat Riau sudah semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Untuk itu, mari kita lestarikan dengan turut mengenal dan juga merawat warisan budaya rumah adat ini. Pakaian adat. Baju untuk laki-laki Melayu Riau adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung tuluk belanga. Selain baju kurung cekak musang, busana pengantin laki-laki adalah kain samping bermotif serupa dengan celana dan baju. Listar berbentuk mahkota dipakai di kepala sebagai warna kuning di bahu kiri. Rantai panjang berbelit dua yang dikalungkan di leher. Cangga yang dipakai di kelingking. Sepat runcing di bagian depan dan keris ulu burung serindit pendek yang diselipkan di sebelah kiri. Sementara busana yang dikenakan perempuan berbeda-beda. Perempuan memakai baju kurung, kebaya atau kebaya pendek. Kepala hanya memakai sanggul yang dihiasi dengan bunga-bunga. Pakaian pengantin perempuan pada upacara akad nikah adalah baju kebaya labo atau baju kurung teluk. Kemudian, untuk pakaian pada waktu upacara bersanding adalah kebaya labo atau baju kurung teluk belang. Alat musik tradisional. Alat musik rebana ubi adalah alat musik perkusi yang digolongkan sebagai gendang dan dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan. Rebana ubi lebih besar dari rebana biasa. Diameter rebana ubi yang paling kecil adalah 70 cm dan tingginya hampir 1 meter. Bergantung ukurannya, rebana ubi dapat digantung horizontal atau diletakkan di atas lantai. Rebana ubi digunakan sebagai alat komunikasi sederhana pada zaman itu. Karena bunyinya yang cukup keras, jumlah pukulan pada rebana ubi memiliki makna tersendiri yang telah dipahami oleh masyarakat saat itu. Pada masa dahulu, rebana ubi digunakan untuk tujuan mengirimkan berita seperti pengumuman pernikahan hingga kepada peringatan bahaya. Rebana ini diletakkan di atas bukit dan dimainkan mengikuti irama tertentu bergantung kepada berita yang ingin disampaikan. Kini, rebana ubi hanya digunakan dalam upacara adat tertentu.
Alat musik akordeon. Akordeon adalah sebuah alat musik sejenis organ. Akordeon ini relatif kecil dan dimainkan dengan cara digantungkan di badan. Akordeon ditentukan oleh CFL Buschmann dari Berlin, Jerman. Pemusik memainkan tombol-tombol akor dengan jari-jari tangan kiri, sedangkan jari-jari tangan kanannya memainkan melodi lagu yang dibawakan. Tetapi pemain yang sudah terlatih dapat berganti-ganti tangan pada saat dimainkan akordeon, didorong dan ditarik untuk menggerakkan udara di dalamnya. Pergerakan udara ini disalurkan ke lidah-lidah akordeon sehingga timbul bunyi. Tarian tradisional. Riau pun memiliki kesenian tari tradisional seperti tari tanda. Tari tanda biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini diawali dengan semua peserta. Tari tanda membentuk sebuah lingkaran dan saling berpegangan pundak setiap peserta, dan berjalan sambil mengangkat kaki dan menghentakkannya ke tanah. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tanda menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tanda ini. Namun ada pula yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Senjata tradisional. Seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, Riau pun memiliki senjata tradisional dari daerah tersebut. Senjata tersebut bernama tumbuk lada. Alat ini biasanya digunakan untuk pertempuran. Tumbuk lada memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah bila senjata tumbuk lada berbentuk badik, seperti badik Sulawesi, akan tetapi yang membedakan adalah bentuk sarungnya. Selain itu, ujung pangkal sarungnya senjata tumbuk lada berbentuk bundar yang dihiasi dengan ukiran yang dipahat. Lapisan pada sarung tumbuk lada adalah lapisan kepingan perak yang diukir dengan pola yang rumit. Makanan khas Riau. Riau memiliki makanan khas yang banyak disukai oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah ini. Makanan khas ini seperti bolu kemojo, lembut durian, es laksamana, ngamuk, roti jala, kue bangkit, dan masih banyak yang lainnya. Di atas ini merupakan beberapa kesenian dan kebudayaan yang saya sebutkan yang ada di daerah Riau. Masih banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Untuk mengetahui kesenian dan kebudayaan lain, bisa kita cari dengan browsing di internet. Dan memajukan teknologi yang mungkin mutakhir, informasi apapun yang kita cari dengan sekejap akan tertemu dengan cepat. Dengan mengetahui kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia, bisa menimbulkan rasa cinta dan bangga akan negeri kita ini. Karena keanekaragaman yang ada di negara ini yang membuat kagum. Dan sebagai seorang penerus bangsa yang baik, alangkah baiknya kita menjaga dan melestarikan kesenian dan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, agar kesenian dan kebudayaan tersebut tidak punah dimakan oleh zaman yang makin lama makin lama. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.